Sebuah sekte keagamaan sesat membuat gempar negara Kenya. Hal ini terbongkar karena kepolisian menemukan hampir 100 korban di dalam hutan. Dan Pastor Mackenzie adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Dia mempengaruhi pengikutnya agar tidak makan dan minum dengan waktu yang lama. Hal ini lebih dikenal dengan puasa ala Pastor Mackenzie, di mana dia mengatakan kepada para pengikutnya bahwasannya hal ini adalah jalan untuk bertemu Tuhan. Waduh, malah benar-benar ketemu ya. Dan ini adalah kasus teraneh yang merenggut banyak korban dari sekte sesat Mackenzie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Selamat datang lagi ya guys ya. Makasih banyak teman-teman semuanya ya, yang udah mampir lagi, yang udah singgah lagi, yang udah ngebantu support yang selalu ya, dari jempol like-nya. Makasih banyak teman-teman ya. Like, comment, subscribe-nya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, hari ini kita bakal ngebahas ya suatu kasus ya yang lagi heboh banget. Ini lagi panas-panasnya sekarang teman-teman ya. Dimana aliran ini adalah aliran sesat yang diciptakan sendiri dari si Mackenzie yang mempengaruhi pengikutnya. Dimana aliran ini akhirnya memakan banyak banget korban teman-teman ya. Udah sesat menyesatkan pula ya. Aliran sesat The Good News International Ministries, atau lebih dikenal dengan singkatan GNIM, umumnya dikenal sebagai gerakan keagamaan baru yang berbasis di daerah Sakola, negara Kenya. Aliran keagamaan ini didirikan oleh Mackenzie dan istrinya yaitu Joyce Moekamba pada tahun 2003. Kenya adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Timur, di mana sebagian besarnya penduduk negara Kenya memeluk agama Islam dan juga Kristen. Sebelum mendirikan sebuah perkumpulan ataupun sekte aliran sesat ini, si Mackenzie ini sebelumnya bekerja sebagai supir taksi di Nairobi, tepatnya pada tahun 1997 sampai dengan 2003. Dia sempat didakwa atas 4 kali khotbahnya dan dilepaskan kembali karena kurangnya bukti. Waduh. Ketika keberadaan gereja mulai berkembang, keduanya memilih pindah ke desa Megigo di Malindi. Aliran ini terdaftar sebagai organisasi Kristen, tetapi organisasi ini sangat menyimpang banget dari agama Kristen teman-teman ya. Jadi yang ini harus kita waspadain banget ya. Jangan sampai kita melihat dari sisi sampulnya doang teman-teman ya. Pengikut dari sekte aliran sesat ini kebanyakan berasal dari Nigeria, Tanzania, dan juga Kenya, di mana grup tersebut baru menarik perhatian internasional pada April 2023 kemarin. Waduh, 20 tahun dong dia berkarya ya. Hal ini bermula ketika Mackenzie memberi instruksi kepada para pengikutnya untuk membuat diri mereka kelaparan secara massal untuk bisa bertemu Tuhan. Waduh, malah kelaparan yang dipilih jalannya ya teman-teman ya. Nah, karena instruksi dari si Mackenzie ini akhirnya mengakibatkan setidaknya 109 orang meninggoy. Kelompok ini sering digambarkan sebagai aliran sesat dan sangat anti dengan negara barat. Mackenzie dan Moekamba mereka didakwa karena mempromosikan radikalisasi di stasiun televisi tanpa adanya izin, yang akhirnya memicu penutupan stasiun televisi tersebut pada tahun berikutnya oleh Badan Klarifikasi Film Kenya. Waduh, apes banget teman-teman pastinya ya gara-gara si Mackenzie ya. Fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, dan juga olahraga mereka hentikan karena mereka menganggap ini adalah kejahatan kehidupan negara barat. Si Mackenzie ini juga mengatakan bahwasanya Amerika, PBB, dan juga gereja Katolik mereka adalah alat setan. Waduh, parah banget teman-teman ya. Ini si Mackenzie yang bilang ya. Kelompok aliran sesat ini juga mengabdikan hidup mereka sebagai ajaran umat akhir zaman. Mereka mengaku sebagai pengikut pesan akhir zaman yang dibawa oleh William Branham, di mana William Branham adalah seorang pendeta Kristen yang berasal dari Amerika. Di sini udah kita cari-cari teman-teman ya, nggak didapatkan cerita bahwasanya kenapa si Mackenzie ini bisa ngikutin si William Branham ini teman-teman. Detektif yang menangani kasus tersebut mengatakan bahwasanya kelompok tersebut adalah kelompok radikalisasi ajaran Branham yang menyebabkan mereka meninggoy. Mackenzie mendirikan aliran sesat pada tahun 2003 dan mendapatkan banyak banget pengikut. Sebagian besar si Mackenzie ini mampu meyakinkan para pengikutnya bahwasanya dia dapat berbicara langsung dengan Tuhan. Waduh, ada-ada aja si Mackenzie ini ya. Gereja Mackenzie ini mulai diawasi oleh pemerintah karena praktik internal organisasinya.
lainnya. Dan 7 tahun pun berlalu, yaitu tepatnya pada tahun 2017, si Mackenzie dan istrinya menghadapi beberapa dakwaan terkait gereja. Dia dihukum karena menghasut siswa untuk meninggalkan pendidikan, serta menolak perawatan medis untuk anak-anak yang berada di bawah sektenya. Hal ini mengakibatkan beberapa anak akhirnya meninggoy, dan 93 anak diselamatkan oleh pemerintah dari sekte tersebut. Anak dari anggota sekte tersebut, yaitu Isa Ali, dalam kesaksiannya mengatakan, pemimpin dari sekte ini, yaitu si Mackenzie, tidak segan memukuli anggotanya sendiri yang mencoba untuk kabur. Dan ia juga mengaku bahwasanya ibunya adalah salah satu anggota dari sekte tersebut yang membawanya pindah ke Sakahola pada tahun 2020. Di mana Sakahola ini adalah tempat si Mackenzie ini, teman-teman ya. Dan mirisnya lagi, dia terakhir kali bertemu dengan sang ibu dengan kondisi ibunya yang sangat mengenaskan. Dan si Ali ini juga mengatakan, terakhir kali saya melihat ibu saya pada bulan Februari, dan saat itu ibu saya sangat-sangat lemah. Benar-benar tega teman-teman si Mackenzie ini ya, ngerjain para pengikutnya ya. Oh ya, kita balik ke belakang sedikit teman-teman ya. Setelah terus-menerus diawasi oleh pemerintah pada tahun 2019, dia meninggalkan tempat tinggalnya yang lama, yaitu di Malindi, dan memilih menuju ke hutan Sakahola. Dan disinilah tempat terjadinya kelaparan massal para pengikut sektenya pada tahun 2023 yang baru saja ditemukan, teman-teman ya. Pada minggu-minggu awal April 2023, seorang pria menghubungi polisi setelah istri dan putrinya meninggalkan desa Nairobi untuk bergabung dengan komunitas terpencil si Mackenzie ini dan tidak pernah kembali. Ketika polisi memasuki kawasan para pengikut Mackenzie untuk menyelidiki laporan ini, mereka menemukan banyak orang-orang kurus dan juga kuburan dangkal. Dan di sini 15 anggota kelaparan si Mackenzie ini diselamatkan oleh polisi. Dan di sini juga mereka mengatakan bahwasannya mereka diperintahkan untuk membuat diri mereka menahan lapar sampai mereka meninggoy untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Waduh, tega bener memang ya. Dan mirisnya lagi, 4 dari 15 orang yang ditemukan ini tidak bisa diselamatkan teman-teman ya sebelum mencapai rumah sakit. Selama 3 minggu berikutnya, polisi menggeledah lahan seluas 800 hektar ini. Waduh, gede banget teman-teman ya lahan mereka ya. Dan di sini mereka menemukan lebih banyak kuburan dangkal serta korban tambahan yang sudah meninggoy yang diduga karena kelaparan yang belum dimakamkan. Di mana makam pertama yang ditemukan kebanyakan adalah anak-anak yang menjadi korbannya. Dan di sini polisi menemukan ada satu kuburan yang berisi 5 korban, di mana 3 adalah korban anak-anak dan juga kedua orang tua mereka. Waduh, satu keluarga teman-teman ya. Di sini para polisi juga menemukan sejumlah orang kurus lainnya, termasuk salah satunya yang telah dikubur hidup-hidup selama 3 hari. Dan beruntungnya masih sempat dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Pemerintah lokal juga mulai meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk menggeledah tempat aliran sesat ini. Waduh, saking gedenya teman-teman ya, 800 hektar teman-teman ya. Pihak polisi juga percaya sejumlah orang yang tidak diketahui masih mencoba untuk sembunyi di dalam hutan, di mana mereka ini masih terus menghindari pengajaran pihak yang berwenang sambil terus berpuasa. Waduh, parah banget memang teman-teman ya. Dan penemuan kasus ini disebut sebagai pembantaian hutan Sakahola. Pihak berwenang juga melaporkan bahwasannya anggota aliran sesat ini secara aktif berusaha menghalangi upaya mereka untuk menemukan para korban yang masih selamat. Kami tidak tahu ada berapa banyak lagi korban dan juga kuburan yang kedepannya akan kami temukan, kata Menteri Dalam Negeri Kithure Kindiki kepada wartawan. Dan dia juga mengatakan tindakan kejahatan ini cukup serius teman-teman ya, dan harus didakwa melalui pasal terorisme. Menurut kesaksian kepada polisi, Mackenzie mengatakan kepada para pengikutnya, puasa akan dihitung hanya jika mereka berkumpul bersama. Dan disinilah si Mackenzie menawarkan hutan ini sebagai tempat yang tepat untuk berpuasa. Waduh, udah parah banget ini si Mackenzie guys ya. Dan si Mackenzie ini juga memberi syarat kepada para pengikutnya, jika mereka ingin pergi ke surga, maka mereka tidak boleh bergaul dengan siapapun dari dunia luar. Waduh, padahal takut ketahuan teman-teman ya. Memang niatnya udah jauh banget nih sebenarnya ya. 109 kasus telah dilaporkan pada tanggal 28 April 2023. Termasuk 8 orang yang berhasil diselamatkan namun akhirnya meninggoy juga. Menteri Dalam Negeri Kenya Kithure Kindiki mengatakan, di mana mayoritas yang meninggoy dari kelompok ini adalah anak-anak dan juga para wanita. Dan dia juga mengatakan tidak semua dari kasus ini disebabkan oleh kelaparan. Ada metode lain yang digunakan oleh si Mackenzie ini, termasuk salah satunya
tujuannya adalah menyakiti mereka. Pada 26 April, Palang Merah Kenya melaporkan bahwa 311 orang hilang, termasuk di dalamnya 150 orang anak di bawah umur. Selang beberapa hari kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 28 April 2023, jumlah orang hilang meningkat menjadi 410 orang. Waduh, makin rame peminatnya teman-teman ya. Akhirnya si Mackenzie dan 14 anggota lainnya ditangkap oleh polisi. Nah, sekarang baru ditangkap setelah makan korban yang banyak teman-teman ya. Presiden Kenya William Ruto mengatakan keyakinan si Mackenzie ini bertentangan dengan agama asli dan harus ditindak dengan sangat tegas. Dan setelah kita cari di beberapa sumber, belum kita dapati teman-teman ya hukuman apa yang si Mackenzie ini dapat teman-teman. Pastinya berat banget lah ya. Oke, sekian aja teman-teman ya untuk cerita kasus kali ini ya, kasus aliran sesat yang dibawa oleh si Mackenzie dan istrinya ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya cerita lain lagi ya, punya masukan lain lagi ya. Teman-teman bisa komen-komen aja di kolom komentar ya guys ya. Sekian untuk kali ini, terima kasih banyak atas support-supportnya teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Akhir kata saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.